Customer adalah raja. Slogan ini penting banget buat bisnis yang ngutamain service bagi customer-customernya. Apa yang customer minta, sebisa mungkin diakomodasi sama bisnis kita. Tapi kadang, permintaan customer ini di luar apa yang biasa kita jalanin dan tawarin. Mereka kadang minta special order yang khusus didesain buat mereka. Kita sebagai pebisnis seringkali harus mutusin cepat, apakah mau terima atau enggak special order ini. Tapi karena belum pernah jalanin, wajar kalau kita takut rugi. Nah, gimana biar kita bisa bikin hitung-hitungan cepat buat mutusin nerima atau enggaknya special order kayak gini? Saya mau bagiin tips cara ngitungnya di video kita kali ini. Hai guys, welcome back di channel Fakultif. Hari ini kita mau gunain konsep relevant cost buat mutusin kalau ada special order dari customer di bisnis kita. Yang dimaksud special order di sini adalah pesanan dari customer yang sifatnya di luar apa yang biasa kita lakuin, di mana kita harus bikin hitung-hitungan khusus buat mutusin terima atau enggaknya orderan ini. Bisnis kayak konveksi, catering, rumah makan, printing, kontraktor, tour dan travel, training provider, pasti ngerasain deh permintaan custom dari customer kayak gini. Kalau kita punya waktu banyak buat mutusin, mungkin fine-fine aja. Tapi yang jadi problem, kadang kita harus mutusin cepat buat nerima atau enggaknya orderan ini. Disinilah kegunaan konsep relevant cost biar kita bisa ngitung cepat dan nggak salah buat mutusin. Kayak gimana cara ngitungnya? Kita bahas pakai cerita ini guys. Sally adalah seorang pengusaha catering. Dia biasa nerima catering untuk berbagai event. Mulai dari seminar, gathering, meeting, ulang tahun, wedding, dan beberapa event lainnya. Sally membidik pangsa pasar korporat dan perorangan. Untuk perorangan, dia ngebidik pangsa pasar kelas menengah atas. Nggak heran kalau harga cateringnya terbilang cukup mahal. Paket yang dia tawarin paling murah aja ada di 150.000 per pax. Sekali waktu, manajer purchasing di salah satu perusahaan yang jadi customer dia mau nikah. Dia minta tolong ke Sally untuk ngurus catering di pernikahannya ini. Tapi karena budget dia terbatas, dia minta dibuatin paket catering senilai Rp80.000 per pax. Tamu undangannya ada sekitar 300 orang. Dan menunya bisa Sally atur supaya budget segitu bisa cukup. Mau lebih sedikit dan nggak terlalu mewah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa selain menu prasmanan, ada tambahan beberapa stol makanan ringan di acara pernikahannya. Sally coba hitung-hitung. Selama ini, rata-rata bahan baku dan tukang masak harian dia jatuhnya sekitar 30.000 dan 20.000 per pax. Sementara, untuk overheadnya, mulai dari listrik, gas, dan lain-lain, per pax jatuhnya Rp15.000. Dari Rp15.000 ini, yang cost-nya bersifat variabel, diprediksi sekitar Rp5.000, sementara sisanya udah pasti keluar setiap bulan. Sally ngeprediksi, kalau seandainya dia terima orderan ini, dia harus buka beberapa stol makanan ringan. Berarti bakal ada tambahan cost. Tambahan cost variabelnya sekitar Rp5.000 per pax dan cost tetapnya sekitar Rp2 juta. Nah, kalau anggap nggak ada cost-cost lain lagi, kira-kira nguntungin nggak order ini buat Sally? Sebelum kita bahas, saya mau ngucapin thank you dulu sama jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang udah support konten-konten di Fakultif. Buat kalian yang tertarik sama dunia bisnis, tapi masih bingung mau lanjut studi di mana, boleh deh consider kampus yang satu ini. Mulai dari kurikulum, program-program, sampai tim pengajar di Maranatha, terus diupdate dan dipersiapin supaya lulusannya nanti udah siap buat terjun ke dunia bisnis. Buat yang pengen tahu lebih jauh tentang kampus ini, termasuk program beasiswanya, saya share linknya di deskripsi di bawah ya. Nah guys, balik ke kasus Sally. Gimana nih kita analisanya? Konsepnya sama, kita pakai relevant cost. Kita lihat mana cost-cost yang bakal berbeda seandainya orderan ini diterima. Baik dari sisi omsetnya sama dari biayanya. Kalau kita lihat, seandainya orderan ini diterima, Sally bakal dapat 300 pax orderan seharga Rp80.000. Ini jelas relevan. Ini incremental benefit yang Sally bakal dapat. Kalau ditotalin, potensi omset dia bakal sebesar Rp24 juta. Untuk harga jual normal dia yang Rp150.000 per pax, ini nggak relevan. Karena ini nggak berpengaruh apa-apa. Kecuali kalau kasusnya dalam nerima orderan ini, Sally harus ngorbanin orderan yang lain. Itu bakal jadi relevan. Tapi dalam kasus ini, karena nggak berpengaruh apa-apa, bisa kita abaikan. Sekarang, kita coba lihat variabel sama fixed cost-nya. Untuk bahan baku sama tukang masak harian, ini relevan. Kalau nggak ada order ini, cost-nya nggak bakal keluar. Tapi kalau diambil, cost-nya bakal muncul. Kalau kita totalin untuk 300 pax, jatuhnya berarti 9 juta untuk bahan baku
dan 6 juta untuk tenaga kerja. Untuk overhead yang sifatnya fix tiap bulan, mungkin kayak biaya cleaning, depresiasi peralatan dapur, ini nggak relevan. Yang relevan cuman yang sifatnya variabel, kayak tambahan gas, listrik, atau overhead lain yang bakal muncul cuman kalau ada order ini. Jadi, yang kita consider cukup variabel overhead-nya aja, yaitu sebesar Rp5.000 per pax atau totalnya sebesar Rp1,5 juta. Variable cost untuk buka stall juga jelas relevan. Kalau nggak ambil order ini, cost ini nggak akan muncul. Tapi kalau diambil, bakal ada tambahan variable cost sebesar Rp5.000 per pax atau totalnya sekitar Rp1,5 juta. Untuk tambahan fixed cost juga ini relevan. Karena ini relevan, ini kita harus masukkan juga. Kalau kita totalin, incremental variable sama fixed cost-nya jadi sebesar Rp20 juta. Dibandingin sama potensi omset sebesar 24 juta, Sally masih bisa dapat keuntungan sebesar 4 juta rupiah. Jadi, biarpun orderan ini jauh lebih murah harganya, sebenarnya ada keuntungan tambahan dari order ini. Biarpun ya agak tipis sih untuk ukuran makanan, Sally bisa pertimbangin untuk ambil order ini, apalagi kalau dia ngerasa perlu untuk jaga relationship sama manajer purchasing. Yang jelas-jelas perusahaannya udah jadi customer dia selama ini. Nah, dari beberapa video fakultatif tentang relevant cost, kalian bisa nilai sendiri deh, gimana pentingnya kita ngerti pola pikir ngegunain relevant cost ini waktu mau mutusin sesuatu di bisnis kita. Tapi di kenyataan, kadang ada beberapa hal yang ngebatasin kita pas mau mutusin. Kayak kasus Sally tadi. Kalau special order ini sampai harus ngorbanin order lain karena kapasitas dapurnya terbatas misalnya, jadi gimana tuh analisanya? Nah, hal-hal apa aja yang ngebatasin proses pengambilan keputusan kita ini? Sama gimana cara analisanya? Ini yang bakal saya bahas di topik berikutnya. Buat yang pengen terus ngikutin, pastiin aja subscribe channel Fakultif ini guys. Kita bakal terus bagiin topik-topik di akuntansi dan finance buat kalian. Pastinya dengan cara yang be simple.